Oke teman-teman, lanjut aja. Aku mau melanjutin part 2 dari ibu rumah tangga vs ibu bekerja. Jadi sebenarnya setiap ibu itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Banyak kebahagiaan dari seorang ibu yang dikorbankan demi anak-anaknya. Bukan dikorbankan sih, mungkin lebih tepatnya mereka lebih mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya dibandingkan kebahagiaan dirinya sendiri. Setiap ibu pasti ingin memberikan apapun yang terbaik yang bisa dia berikan kepada anak-anaknya, baik waktu, tenaga, keuangan, bahkan pendidikan, sehingga banyak dari kita yang harus bekerja demi memenuhi kebutuhan finansial kita dan juga memikirkan masa depan anak-anak kita. Sebenarnya menurut aku kalau kalian lebih memilih untuk menjadi ibu bekerja, nggak ada yang salah, karena ibu bekerja pasti punya alasan tersendiri, punya pemikiran-pemikiran yang matang, sehingga mereka memilih untuk menjadi ibu bekerja. Dan untuk kalian yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga seperti aku, bersyukurlah gitu, karena nggak semua orang bisa mengambil keputusan menjadi ibu rumah tangga, punya waktu yang banyak bersama keluarga, mengurus anak-anak, mengurus suami, mengurus rumah, bonding sama anak-anak juga sangat kuat. Kita bisa mendidik anak menjadi seperti apa yang kita inginkan, bukan kita inginkan sih, maksudnya yang kita anggap baik gitu. Pasti kan setiap orang tua begitu ya pemikirannya gitu. Jadi buat kalian yang masih bingung mau resign untuk menjadi full time mom, kalian pikirkan matang-matang apakah mental kalian sudah siap, karena menjadi ibu rumah tangga itu juga nggak mudah, dan menjadi ibu bekerja itu juga nggak mudah. Semua punya kendala dan problemnya masing-masing. Jadi kalian harus bisa memilih dan memilah gitu istilahnya. Kira-kira yang bisa kalian jalankan dari keputusan yang kalian ambil itu yang mana gitu. Sebenarnya buat aku full time mom itu ya memang pekerjaan yang nggak ada habisnya, dari pagi ketemu pagi lagi. Kenapa aku bilang gitu? Karena memang dari kita melek mata sampai kita mau tidur aja itu kadang kita masih mengerjakan sesuatu hal, pekerjaan rumah, entah mencuci piring atau anything apapun gitu. Bahkan kita kadang bisa tidur lebih larut gitu dibandingin suami. Istilahnya kita tidur lebih lambat gitu dibandingin suami dan anak-anak kita. Ya itulah gitu.
itulah jadi full time mom tuh seperti itu gitu. Jadi ibu rumah tangga itu seperti itu gitu. Kadang ya orang bilang gini, udah sekolah tinggi tapi cuma jadi ibu rumah tangga. Pasti banyak kata-kata seperti itu yang kita dengar, baik dari keluarga maupun dari orang-orang di sekitar gitu. Sebenarnya membesarkan seorang anak itu dengan pendidikan yang tinggi itu juga sesuatu hal yang bisa kita bedakan gitu ya di lingkungan gitu maksudnya. Membesarkan anak itu juga nggak gampang, mendidik anak itu juga nggak gampang. Kita mau anak kita menjadi seperti apa itu tergantung didikan orang tuanya. Jadi kalau aku menghibur diri aku dengan hal seperti itu, dengan pemikiran seperti itu, kalau ada omongan-omongan yang gak enak gitu, maksudnya udah sekolah tinggi-tinggi sayang segala macam, tapi aku selalu percaya gitu kalau pendidikan tinggi itu juga akan membawa dampak yang baik gitu dalam mendidik anak gitu. Jadi istilahnya pendidikan itu nggak selamanya bisa kita tuangkan dalam pekerjaan, tapi juga dalam mendidik anak gitu. Sebenarnya kalau kalian memang lebih pilih jadi ibu bekerja itu juga nggak masalah gitu. Kalian tetap bisa jadi yang terbaik, tetap bisa menjalankan peran kalian menjadi seorang ibu dan juga istri. Tapi mungkin waktu kalian aja yang terbatas seperti itu. Tapi semua pasti ada ininya masing-masing ya, ada problemnya masing-masing. Ketika jadi ibu rumah tangga, kerjaan itu nggak ada habisnya. Ketika menjadi ibu bekerja itu waktu kalian bareng keluarga juga sangat terbatas. Jadi pasti ada masalahnya masing-masing, dan menurut aku semua sudah ada porsinya gitu. Jadi tinggal kita aja yang mengatur perasaan dan mental sih kalau menurut aku. Untuk teman-teman yang masih galau pengen jadi ibu rumah tangga atau masih harus bekerja, tetapi kalian udah pengen jadi ibu rumah tangga, ngurus anak sepenuhnya, semua pilihan ada di tangan kalian. Keputusan itu berdasarkan situasi dan kondisi. Karena kalau kalian memaksakan, misalnya gini ya, maaf, jika masalah finansial itu menjadi sesuatu yang juga menjadi problem di dalam rumah tangga, terus kalian memutuskan untuk tidak bekerja gitu, bukannya aku nggak percaya kayak kalau rezeki yang aku ada aja, bukan, aku tidak percaya hal itu, tetapi setiap manusia itu ada kadar kemampuannya untuk menerima atau mengatasi stresnya atau tidak. Itu sih, kalau kalian memutuskan untuk tidak bekerja terus kalian juga ada masalah finansial gitu, rezeki pasti ada aja, bener. Tapi kalau kalian tidak bisa mengatur stres, apalagi kalau kalian baru aja melahirkan, itu juga punya dampak yang cukup kurang baik ya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Kalian bisa kena baby blues, kalian jadi tidak bahagia, sehingga kalian tidak bisa mendidik anak dengan penuh kebahagiaan dan rasa sayang gitu. Ini berdasarkan pengalaman yang aku rasain ya gitu, karena dulu aku juga pernah punya masalah finansial saat aku baru melahirkan, dan itu dampaknya menurut aku kurang bagus. Jadi aku cuma share pengalaman aja, sampai akhirnya aku terus diskusi dengan suami, terus aku terus berdoa gitu ya, gimana jalan keluarnya, sampai aku udah pernah apply lowongan pekerjaan dan aku ditelepon terus menerus sama perusahaan itu, tapi suami aku nggak ngeridoin aku untuk kerja. Jadi aku juga nggak mau ya, maksudnya dosa atau gimana, walaupun kondisi keuangan kami juga nggak terlalu baik pada saat itu gitu. Tapi akhirnya aku udah menerima dan pasrah gitu, maksudnya berdamai dengan kondisi itu, sampai akhirnya aku terus berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk membantu perekonomian gitu kan, aku berdagang apa, jualan apa, kayak gitu-gitu, sampai akhirnya aku terus support suami untuk coba apply perusahaan lain yang dengan
kemampuan dapat yang lebih tinggi, dan terus berdoa aja gitu sampai akhirnya ya doa aku diijabah gitu, alhamdulillah. Sampai akhirnya tiba-tiba aja kita bisa pindah rumah ke rumah yang lebih luas. Saat ini nggak luas banget sih, tapi ya alhamdulillah udah nemuin yang pertama gitu. Sekali lagi, semua keputusan ada di tangan kalian. Kalau kalian benar-benar pengen jadi ibu rumah tangga, kalian harus siap dengan konsekuensinya. Maksud aku seperti itu. Saya kayak misalnya aku gitu ya, misalnya kemarin aku sempat ada masalah finansial, aku sampai stres. Ya itu yang harus kalian hadapi gitu, seperti yang aku hadapin waktu itu gitu. Tapi badai pasti berlalu sih gitu. Cuman kalian kuat atau tidak mengatasi stres kalian, itu kan semua kembali ke pribadi masing-masingnya gitu. Karena aku juga nggak tahu seberapa kuat aku untuk mengatasi stres aku, seberapa kuat kalian untuk menghadapi stres dan pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kalian. Oke guys, itu aja sih yang mau aku sharing, semoga bermanfaat. Aku mau lanjutin lagi video masak aku ini ya. Thank you so much untuk teman-teman yang udah nonton, dan makasih juga untuk kalian yang udah support aku, yang udah like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan kalau kalian butuh support aku, kalian komen aja. Kritik dan saran juga silakan kalian komen aja. Jangan lupa untuk share ke semua media sosial kalian ya. Thank you so much.